Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 24 Januari 2026. Judul renungan hari ini adalah Keunggulan yang ada di dalam dirimu. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Roh Kudus adalah roh kuasa. Ketika Ia datang untuk tinggal di dalam dirimu, Ia membawa kemampuan dinamis untuk membuat perubahan. Kuasa itu tidak diam. Kuasa itu digerakkan melalui doa, iman, dan pengakuan firman yang berani. Ia juga adalah roh pewahyuan. Ia menyingkapkan rahasia dan membawa wawasan ilahi ke dalam rohmu. Ia adalah keunggulan yang ada di dalam dirimu. Melalui Dia, engkau memahami hal-hal yang tidak dapat dipahami orang lain. Ini adalah bagian dari berkat dan manfaat berdoa dalam roh. Ketika engkau meluangkan waktu untuk berdoa dalam roh, hikmat Allah bangkit dalam dirimu, dan jawaban melimpahi rohmu. Rohmu diterangi dengan inovasi, jawaban, dan solusi. Setiap kali engkau menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Roh Kudus adalah kekuatan yang ada di dalam dirimu. Engkau tidak pernah tak berdaya atau dikalahkan karena kuasanya aktif di dalam dirimu. Bergantunglah kepadanya untuk arahan, solusi, dan kekuatan. Saat engkau menyerahkan diri kepadanya dan bersekutu dengannya, kemuliaannya akan terwujud di dalam dan di sekitarmu. Dia akan berbicara denganmu, berjalan bersamamu, dan selalu mengungkapkan isi hati Allah kepada engkau. Melalui persekutuan, Ia menyampaikan gagasan dan bimbingan ilahi kepadamu. Ia membuat firman menjadi hidup di dalammu dan menjaga rohmu tetap berkobar dengan semangat untuk Tuhan. Engkau tidak akan pernah berjalan dalam kebingungan atau ketakutan karena kehadirannya memberikan arahan dan kepastian. Tuhan tidak pernah bermaksud agar engkau berjuang menjalani hidup sendirian. Ia memberikan rohnya kepadamu agar engkau dapat hidup dalam kemenangan yang terus-menerus. Selain itu, Roh Kudus adalah Bapa yang bekerja di dalam dirimu. Melalui pelayanannya, engkau dapat melakukan hal yang mustahil dan melakukan mujizat. Luangkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengannya. Berbicaralah kepadanya dari hatimu dan dengarkan suaranya dalam rohmu. Akui Dia dalam segala yang engkau lakukan dan engkau akan selalu berjalan dalam kemenangan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas persekutuan dan pekerjaan bersama Roh Kudus dalam hidupku. Aku menghargai kehadiran dan pribadi ilahinya di dalam diriku. Dia adalah penuntunku, penghiburku, dan keunggulan utamaku. Saat ini, kemuliaan, hikmat, kuasa, dan kasih-Mu nyata dalam hidupku, karena aku berjalan dalam roh dan dipimpin oleh roh, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 14 ayat 26, Roma 8 ayat 14, Filipi 2 ayat 13. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika kalian belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat. Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.